Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sukri di seri kuliah Polimer Hayati. Sebelumnya kita udah membahaskan pengujian pada bioplastik. Nah, kemarin itu kita udah sampai sini ya. Transparan, translucent, sama itu ya, opak ya. Nah, kali ini kita akan lanjutkan. Nah, pengujian optik pada bioplastik. Jadi sebenarnya itu apa aja sih sifat-sifat utama pada optical properties yang ingin kita cari gitu kan. Tapi kita harus note dulu bahwasanya tidak semua pengujian itu harus dilakukan. Jadi kita apa namanya pakai aja yang kita butuhkan gitu ya. Jadi ini ada tiga. Pertama ada refractive index, kemudian ada light transmittance and haze, kemudian yang ketiga ada glossy. Kemudian yang pertama dulu, refractive index. Jadi refractive index ini kita pakai ISO 489, di mana kita akan mengetahui sifat dasar dari material transparan. Nah, kemudian apa itu refractive index ini? Jadi itu adalah rasio dari kecepatan cahaya pada vakum, yang ada pada vakum terhadap kecepatan cahaya pada medium. Jadi kita bandingkan dua kecepatan antara kecepatan pada saat vakum dan pada medium. Nah, jadi kita lanjutkan lagi. Ada dibagi lagi jadi refractory method, kemudian ada microscopical method. Kalau refractory method itu kita pakai nama alatnya itu AB refractometer, kayak AB refractometer. Nah, ini dia rumusnya N sama dengan C per F, C per V, sorry. N itu index of reflection, C itu adalah velocity of light in vacuum, V itu velocity of light in the medium. Oke, ini dia rasio ya. Ini dia, kemudian yang kedua itu yang pertama ya, refractive index. Kemudian yang kedua ada namanya light transmittance and haze. Jadi light and transmittance haze itu kalau light transmittance itu kita pakai ASTM D1003, di mana kita akan mengetahui persentase cahaya yang ditransmisikan. Kemudian kalau haze itu kita mengetahui persentase cahaya yang ditransmisikan yang saat melewati spesimen menyimpang dari sinar datang karena hamburan. Nah, kan ada light transmittance. Misalnya kalau dia ini sampel ya, kita berikan cahaya akan diteruskan. Kalau dia haze itu berarti presentasi cahaya yang ditransmisikan yang melewati spesimen. Apa namanya? Jadi dia nanti ada gambarnya, kita ini dulu. Jadi itu dia. Nah, eh, kalau ini dia presentasi cahaya yang ditransmisikan tadi ya. Misalnya ini dari si penembak cahayanya, ini si receivernya. Kemudian kita akan tahu presentasinya dari yang di sini awalnya 100%, ketika dia melewati sebuah material ini didapatkan presentasi transmisinya di 97,69%, dengan kata lain adalah material transparan. Nah, kalau haze itu jadi gini, ini kan ada si light datang nih, kemudian ada ini kan tadi sampelnya, ini peta ini sampelnya. Kemudian ada dua, dia ada high refractive index space sama low refractive index space, menyebabkan nanti dia non parallel scatter light. Jadi kita tahu nanti dia haze-nya berapa persen dari intensity dari light transmitted by the sample sama intensity of the incident light. Jadi scattered-nya itu berapa persen dibagi sama si intensity of incident light-nya itu. Nah, itu haze-nya. Nah, kemudian ada gloss. Jadi itu gloss itu apa tuh? Jadi gloss itu atau kita sebut sama glossy ya. Glossy atau kayak apa ya? Gloss itu bahasa Indonesianya itu kayak berkilau gitu ya. Jadi ini ada sumber cahaya, ini cahaya datang, kemudian akan dipantulkan direfleksikan ke mata. Jadi banyak cahaya itu yang direfleksikan ke mata kita sehingga terlihat berkilau. Di mana syarat ini adalah permukaan sangat rata. Kenapa demikian? Kalau permukaan yang nggak rata, teman-teman, jadi misalnya kayak gini. Nah, jadi misalnya cahaya datang, ini cahaya yang datang ini akan ada yang ke sana, ke sini, jadi nggak benar-benar kena mata kita gitu ya. Hmm, nggak benar-benar.
kena mata. Tapi kalau misalnya dia ini dia rata, sampelnya bagus, maka kemungkinan glossy akan semakin tinggi. Jadi persentase gloss itu IR dibagi II. IR adalah intensity of reflected light, kalau II itu adalah intensity of incident light. Nah, kemudian kita lanjutkan adalah pengujian thermal pada bioplastik. Jadi pengujian thermal itu untuk apa sih? Jadi kita pengujian thermal itu ada untuk mendapatkan TG, TM, dan TD. TG itu adalah temperatur transisi gelas. Kalau di mana temperatur transisi gelas itu intinya dia yang amorphous tadi itu semakin banyak free volume-nya atau jaraknya semakin renggang, sedangkan yang kristalinnya sedikit perubahannya. Kalau T melting itu dia kristalin dan amorphusnya benar-benar udah kayak nggak ada lagi bedanya, udah benar-benar dalam fase melting. Kemudian kalau degradasi itu mulai atau start to putus, terpotong-potong menjadi molekul yang kecil, bahkan jadi gasnya, atau dia ya itu dia terpotong-potong jadi kecil. Jadi apa aja tadi ya yang dihitung itu ada yang dapat dilihat itu ada temperatur transisi gelas, temperatur melting, temperatur degradasi, konduktivitas thermal, ekspansi thermal, sama spesifik heat capacity atau kemampuan menyerap panasnya seperti apa. Jadi penambahan panas meningkatkan increase space between molecular chain sehingga uh, change but crystalline structure prevent flow. Oke. Okay. Ini tadi ya masih pengujian thermal pada bioplastik. Jadi TGTM-TD atau TGTM sebenarnya. TGTM itu pakai namanya DSC atau Differential Scanning Calorimetry. Kalau TD itu bisa kita pakai TGA, Thermogravimeter Calorimetry Analysis. Gimana? Coba kita lihat nih, ini yang pakai DSC. Terlihat heat flow-nya. Ini terjadi transisi gelas, kemudian di sini meltingnya, kemudian peak meltingnya di sini, kemudian turun. Nah, kalau degree of crystallinity presentasinya itu adalah ukur measure heat of fusion atau daerah melting dibagi theoretical heat fusion kali 100. Di mana bahwasanya polimer putus-putus, polimer terdegradasi, it means dia polimernya putus-putus menjadi fasa gas sehingga fasanya berkurang. Tapi kadang nggak semuanya dapat terdegradasi atau nggak, it means dia nggak jadi 0 gram atau kilogram karena ada aditif inorganik tadi yang menyebabkan dia nggak nol seperti filler sehingga sampel tadi tidak nol kita temukan masanya. Nah, kemudian ini ada temperatur thermal expansion. Kita pakai ASTM E831, ASTM 696 sama ISO 11359. Kita tahu ini dia rumusnya alfa sama dengan delta L per L0 kali delta T. Nah, di mana kita membutuhkan ini untuk masalah desain. Nah, kita kan harus memprediksikan shrinkage. Jadi ini untuk katakan injection molding, di mana ini dapat membantu kita mendeterminasi atau menentukan sifat dari dimensional structure-nya terhadap perubahan temperatur. Ini penting juga ya. Dan kita dapat mengetahui thermal stress yang dapat muncul, yang mana nanti dapat menyebabkan kegagalan pada solid artifact compose, di mana itu dari material yang berbeda ketika diberikan temperatur excursion atau secara khusus dapat memprediksi efisien material bonding atau ketika digunakan plastik dengan metal. Jadi kita kalau misalnya kita gabungkan nih dua material, kan kita harus tahu materialnya itu berapa ini ya sih sebenarnya ekspansi thermalnya. Bisa jadi ketika pada T-nya 1000 T-nya berapa lah gitu kan pada temperatur tertentu ya, misalnya TX derajat Celcius,
Misalnya ini dia cuman segini perubahannya. Nah, si yang biru ini misalnya dia segini, tapi dia menempel satu sama lain. Berarti kan di interface-nya itu ada tekanan ya, tekanan gaya geser yang cukup kuat lah, karena perbedaan si thermal ekspansi ini menyebabkan bisa jadi delaminasi, crack juga bisa. Kemudian pengujian kita lanjutkan adalah, jadi pakai thermal ekspansi itu tadi pakai STM E8 ini kan tadi pakai rumus itu. Kemudian cara ngujinya itu pakai square and round test samples. Panjang sampelnya 2 sampai 10 mili, di mana nanti kita letakkan si sampel itu di atas specimen holder. Kemudian di sini ada pemanasnya juga, ada probe dan sensor, ada termokapel untuk mengetahui panasnya. Kemudian nanti kan ini dia bakal apa ya, mengekspansi. Nah, itu nanti akan dideteksi oleh probe, kemudian ada sensornya juga. Nah, kemudian ini ada pengujian eh, flowability pada bioplastik menggunakan melt index test, itu STM D1238, di mana eh, ini dia ya. Jadi kita bisa mengukur viskometer, menggunakan kita bisa mengukur itu menggunakan viskometer, menggunakan melt index test, variometer. Ini kita bahas dulu yang ini dulu ya. Melt index test. Jadi ya prinsipnya itu sebenarnya uh, kita ada beban 2,16 kg, di mana terhubung dengan piston. Piston ini ada headnya, kemudian di sini ada polymer sampelnya yang udah dihitung dia sudah berapa lama pada barel kan sudah panas. Kemudian dia apa ya, ditekan waktu, dan keluar pada 10 menit itu dia keluar berapa gitu. Jadi kalau bagaimana yang bilangnya? Jadi kalau misalnya dia 10 menit itu banyak atau melt index testnya tinggi nilainya, maka otomatis itu viskositasnya rendah karena dia lebih encer gitu ya. Tapi kalau viskositasnya tinggi, maka harusnya yang didapatkan pada melt index test itu kecil karena sekampul alirnya kecil gitu. Jadi dia menahan, tidak apa namanya, keluar dari dai ini dia. Nah, kenapa melt index test ini penting? Ini cocok untuk proses dengan metode apa? Jadi kita harus tahu nih melt index testnya bagaimana. Jadi apakah dia nanti proses ini polimernya, pengurusan polimernya pakai ekstrusi, injeksi ataupun dan lain-lain. Misalnya kalau pada ekstrusi harusnya dia yang nggak terlalu tinggi, eh, viskositasnya tidak terlalu rendah karena kita membutuhkan dia masih memiliki apa namanya, high melt strength, jadi nggak jatuh dia ke bawah gitu karena gravitasi. Jadi masih memiliki bentuk ya, sehingga dia ditarik. Ya gitu. Terus misalnya PE ini juga, misalnya kita ada polimer jenis PE. PE itu untuk injeksi, ekstrusi, atau film blowing itu beda-beda jenisnya. Jadi kita harus menanyakan dulu dia itu MFR-nya berapa gitu. Jadi untuk cocok untuk proses apa. Kalau viskometer mah kan pakai alat itu kan. Jadi kayak ini dimasukkan larutannya itu, larutan polimernya. Kemudian ini ada apa namanya? Kayak ininya, jenis-jenis untuk pemutarnya itu kemudian diputar. Jadi dari rotasi itu kita tahu dia viscosity-nya berapa gitu ya. Nah, jadi kemudian kita nggak boleh ambil dari internet langsung mentah-mentah, misalnya pada PE berapa ininya viskositas ya, karena beda-beda tergantung dia bermolekulnya, tergantung aditifnya beda-beda, kristalinitasnya juga beda-beda. Itu memang harus kita cek terlebih dahulu lah sebelum untuk membuat sesuatu. Kemudian rheometer adalah caranya itu polimer dipanaskan, kemudian kan ada polimer digeser. Nah, dari hasil geseran tadi itu kita bisa konversinya itu menjadi viskositas.
Kemudian ada itu ya untuk flowability. Kemudian kita lanjut ke barrier properties. Apa sih barrier properties itu? Adalah sifat untuk menjaga dari kebocoran atau kontaminan. Nah, jadi si plastik tadi kita ini punya untuk menjaga eh, sesuatu lah, bisa kita bilang boleh itu kayak makanan, obat segala macam dari kebocoran dan kontaminan. Jadi kita ada tesnya, ada water vapor permeability test sama oxygen vapor permeability test. Nah, pada bioplastik biasanya water vapornya ini parah karena kan dia kayak bisa kita bilang kayak soluble gitu ya, gampang dia larut pada air. Nah, kalau di oksigen dia oke gitu. Jadi ya harus dicek lah. Ini dia tadi pengujian barrier pada pada bioplastik. Jadi kalau water vapor permeability itu pakai STM E96, di mana di sini ada pengujiannya untuk kemampuan untuk menjaga benda yang dilapisi dengan polimer, yaitu dari kebocoran kontaminan. Jadi itu tesnya ada pakai water vapor permeability test sama oxygen permeability test. Kalau biopolimer biasanya pure barrier to polar water, tapi di sisi lain dia excellent barrier properties against oxygen sama nitrogen. Jadi biasanya mengatasinya itu bisa kita pakai dua lapis ya, misalnya pakai polar dan polar tergantung yang mana dia apa namanya berkontrak atau berinteraksi gitu. Nah, ini kalau oxygen permeability test pakai STM E96. Jadi dia oksigennya kita masukkan dari sisi sebelah sini, kemudian nanti kan kita lihat apakah ada nanti yang apa namanya berdiffuse masuk dia. Nah, nanti kan ada sensornya ya. Nah, di sini kita masukkan juga nitrogen. Berarti nanti di sini kalau misalnya ada oksigen yang bocor, O2 bocor, berarti nanti di sensornya kelihatan ada oksigen gitu. Seperti itu aja dia tesnya. Kalau water absorption test ya adalah pengujian ketahanan air pada bioplastik pakai ASTM D5760, di mana persentase penyerapan air dalam jangka waktu tertentu oleh bioplastik. Jadi bioplastiknya gampang aja kita rendam dalam air, kemudian ditimbang berat bioplastiknya. Udah, berarti nanti kalau naik ya banyak, berarti dia menyerap air banyak, gitu aja. Kemudian ada pengujian biodegradasi pada bioplastik, ini yang paling banyak juga, karena kan Polhai di garap ya untuk biodegradable ya salah satunya ya. Jadi ada banyak metodenya, ada 4 ya dijelaskan di sini. Nanti namanya ada soil burial method. Ini yang pertama, yang kedua ada pure culture method, yang ketiga compost method, yang keempat ada anaerobic degradation in the presence of sewage sludge. Ini dia apa namanya yang mengatur eh, pengujian biodegradasi, ada DIN EN 13432, ISO 14851, ISO 14852, ISO 14853 tapi opsional, ISO 14855, ISO 11734 opsional, dan masih banyak. Ini dia semua. Nah, ini dia pokoknya intinya itu dia mengecek kemampuan biodegradasi melalui perubahan berat, perubahan kekuatan tarik, dimensi, sifat fisik dan kimia, karbon dioksida yang dihasilkan, aktivitas bakteri di tanah, distribusi berat molekul. Banyak ya cara ceknya. Kemudian tadi ya pengujian yang pertama adalah soil burial method. Jadi caranya bagaimana tuh? Jadi plastik dengan dimensi dan berat tertentu kita kubur. Nah, kita kubur di dalam tanah dalam jangka waktu tertentu, tapi kita harus atur kelembapannya atau humiditasnya. Nah, kemudian kita cuci, kemudian dikeringkan dan diukur berat serta dimensinya. Apakah berkurang dimensinya, beratnya berkurang karena tadi terdegradasi seperti itu. Itu yang pertama, si soil burial method. Kemudian ada pure culture method, adalah kita memanfaatkan fungi dan bakteria khusus. Jadi bioplastik yang telah didisinfektan ditimbang. Kemudian bioplastik diinokulasi dengan spores dari mikroorganisme spesifik dan diinkubasi selama 4 minggu. Jadi apa itu diinokulasi? Jadi kayak ya ini tadi kita berikan eh,
mikroorganisme spesifik tadi, kemudian kita inkubasi. Kemudian sampel ditimbang dan dicuci dengan 70% etanol. Nah, kehadiran mikroba dikonfirmasi dengan menggunakan mikroskop. Kita tahu nanti ada mikroba atau enggak, ya kita pakai mikroskop gitu. Jadi kita ingin melihat kayak, kan tadi terdegradasi karena apa? Karena adanya fungi dan bakteria. Jadi kalau misalnya udah diinkubasi selama 4 minggu dia tidak ada bakteri, berarti dia non biodegradable. Kalau misalnya dia ditemukan tumbuh tadi si bakteri funginya, ya berarti dia biodegradable, berarti dia dapat di ini dipecah-pecah oleh si bakteri yang masih fungi tadi. Kemudian cara yang ketiga adalah compost method. Ya caranya ya bioplastik dengan berat udah kita timbang tadi, dengan berat itu ditambahkan dengan kompos pada jumlah tertentu dan diinkubasi pada 58 derajat Celcius. Kemudian kita ukur aja tingkat biodegradasinya dengan cara jumlah material yang terkonversi menjadi gas karbon dioksida. Jadi pengukuran tingkat biodegradasi itu berdasarkan jumlah material yang terkonversi menjadi gas karbon dioksida gitu, kira-kira. Kemudian yang keempat ada anaerobic degradation in the presence of sewage sludge. Jadi sampel diinokulasi dengan sewage microbes, itu ya kita berikan gas CO. Jadi kita melihat nih, kan tadi diinokulasi dengan sewage microbes ini, jadi diberikan tadi si sewage microbe itu akan menghasilkan gas CO2 sama CH4. Ini akan dimonitor dengan gas kromatografi, nah, dan mass spektroskopi. Jadi kalau semakin banyak terbentuk ini berarti kan banyak yang kepotong-potong kan. Nah, banyak yang kepotong-potong atau banyak kayak hasil reaksi pemotongannya itu menghasilkan gas tadi, itu kalau semakin banyak maka kemampuan biodegradasinya sangat tinggi. Nah, itu dicek oleh gas kromatografi dan mass spektroskopi. Mungkin itu dulu pertambahan untuk pengujian bioplastik bagian kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.